Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Fuad yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ayahanda Al-Ustadz Hendri Atbaja SHI. Kepada Ayahanda waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga dari Bapak Supriyanto, dan yang sama-sama kita hormati dan muliakan keluarga dari almarhum Bapak Haji Radianto, dan yang ulun hormati kedua mempelai yaitu saudari Nadia dan Satrio yang hari ini kembali berbahagia. Mudah-mudahan bahagia itu akan Allah terus berikan kepada mereka berdua dari hari pernikahannya sampai nanti ajal menjemput mereka berdua. Dan yang kami hormati grup hadrah dari Raudatun Nasiin, Bapak Ibu hadirin hadirat undangan yang berbahagia, yang semoga kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang selalu mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama diundang oleh Sahibul Bait atau yang punya hajat untuk bersama-sama syukuran kembali pernikahan antara Nadia dan Satrio yang sudah dilaksanakan pada tanggal 29 April di Semarang. Nah, hari ini kita syukuran karena ujar Nabi Rasulullah mengingatkan awlim walau bisyatin. Rasulullah mengatakan berwalimahlah atau adakanlah tasyakuran pernikahan itu sekalipun hanya dengan anak kambing yang kecil. Artinya undang orang supaya tetangga itu tahu bahwa dia sudah menikah, bahwa dia sudah menjalin hubungan dengan yang sah, dan satu dalam undangan biasanya tertulis mohon doa restu. Mudah-mudahan kita doakan kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada harapan yang paling diharapkan oleh semua orang kecuali adalah punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, yang perlu hari ini kita sampaikan karena sesuai dengan temanya, yaitu adalah nasihat perkawinan bagi kedua mempelai dan bagi kita semuanya, yaitu Rasulullah SAW pernah mengingatkan kunci kebahagiaan itu
bagi keluarga dan rumah tangga yang pertama adalah takwa. Jadi kalau suaminya takwa, istrinya takwa, maka insya Allah rumah tangga itu akan bahagia. Apa arti takwa? Takwa itu taat dan patuh kepada perintah Allah, itu harus dilaksanakan. Dan arti takwa bagi seorang perempuan ada tambahan lagi, taat dan patuh kepada Allah dan mencari ridha suaminya. Maka apabila di rumah itu terjadi saling taat dan patuh kepada Allah, semuanya dikerjakan karena Allah, maka hidup di rumah tangga itu akan bahagia dunia dan akhirat. Terkadang mohon maaf, ada orang yang baru kawin itu hidupnya bahagia, tapi sekian berikutnya karena ketakwaannya tidak ada, maka di situ akan datanglah gangguan syaitan. Yang pertama rasa bosan. Nah, jadi biasanya orang yang takwa itu tidak akan pernah merasa bosan dengan istrinya ataupun suaminya. Tapi kalau orang yang kada takwa, maka bisikan syaitan itu akan datang. Maka biasanya kalau barang baru disayang-sayang, tapi kalau barang lama biasanya dibuang sudah. Nah, jadi kalau orang beriman, bertakwa, tidak ada hal seperti itu. Jadi artinya orang yang beriman akan terus belajar, terus mengkaji, mencari ilmunya, bagaimana menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada bermacam-macam rintangan kehidupan. Terkadang ada orang yang diberi Allah rizkinya banyak tapi rumahnya kurang bahagia. Ada yang satunya lagi bahagia di rumah tapi kada berduit, kada ada kehidupannya biasa-biasa aja. Ada lagi yang lebih parah lagi, mana sudah di rumahnya kacau, kemudian rizkinya seret, kemudian lagi kehidupannya kurang manfaat. Maka ini adalah kehidupan yang menjadikan keluarga itu keluarga yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana supaya keluarga ini diridhai Allah? Jadi kalau dari hadis Nabi yang kami baca tadi, jadi kalau urusan rezeki, kalau orang kawin jangan khawatir. Kenapa? Karena Rasulullah sudah berpesan, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Menikahlah kalian karena dengan menikah itu pasti akan datang rezeki. Coba kita tanya yang tua-tua ini sudah yang menikah, sudah orang-orang tua kita itu dulunya pertama menikah apakah langsung punya rumah? Apakah langsung punya kehidupan? Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengatakan kawinlah kepada perempuan, harta itu akan datang. Asal tadi rumah tangga itu dibina dengan benar, saling percaya, saling menghormati, saling menghargai. Makanya ada ayatnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan itu adalah menjadi pakaian bagi laki-laki, dan laki-laki itu menjadi pakaian bagi perempuan. Seperti apa maksudnya? Ketika suaminya datang bekerja, maka istrinya itu mendengarkan keluh kesah suaminya. Lagi hanyar kawin mungkin bisa, sudah kawinnya dapat anak satu, yang istri sibuk melihara anak, yang suami sibuk bekerja, kadang-kadang sibuk memancing pulang, kada ingat lagi lawan bini. Nah, akhirnya kada ada lagi komunikasi, saling kada menghargai lagi. Bila yang suami bepander, yang bini pura-pura tuli. Bilanya yang bini bepander, lakinya pura-pura tuli juga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makin seiring waktu berjalan tidak ada hubungan harmonis. Jadi kalau sunnah Nabi itu Rasulullah SAW meluangkan waktu untuk berbicara dengan istrinya. Nah, jadi Nabi itu ada waktu bepanderan. Barang aja apakah yang dibicarakan, yang penting itu jangan menambah pusing. Kayak apa? Ini sekali dibicarakan tuh ada janda muda diga, ternyata berkelahian kalau bicaranya bicara janda. Nah, jadi harusnya yang dibicarakan tuh yang ringan-ringan, yang membawa ketenangan. Nah, Nabi itu sering bercanda kepada istrinya. Jangan di rumah tuh kayak patung berataan.
ngaranai kayak tunggul kalau bahasa Banjarnya. Jadi jangan, di rumah tuh harus ada komunikasi. Kalau nya sekong meraju, yang satunya bepandir. Jangan dua-duanya meraju, akhirnya ke pengadilan agama larinya. Jadi harus saling melengkapi. Siapa yang paling dulu memaafkan, itulah orang yang paling dulu masuk surga. Cuma ini berat, biasanya bibinian itu gengsinya tinggi. Padahal ini yang salah, laki yang minta maaf. Nah itu biasanya bibinian. Tapi itu binian di Semarang sana kira-kira. Nah jadi artinya kalaunya kita mau berdahulu meminta maaf, ada salahnya juga seorang laki-laki minta maaf duluan. Karena apa? Karena bibinian itu paling ketujuh, lakinya berdahulu minta maaf. Tapi sebenarnya bagi perempuan yang memaafkan suaminya terlebih dahulu dan ia datang menyambut suaminya, maka pintu surga sudah terbuka bagi perempuan. Jadi kami sampaikan bagi perempuan yang masih punya suami, bahkan ini sudah punya suami, maka amalan yang paling besar itu hanyalah berbakti kepada suaminya. Kalau dia cuma sembahyang yang wajib, puasa yang wajib sudah cukup, sisanya di rumah itu pahala semuanya. Jadi datang suami disambut pahala, di rumah disapu pahala, di rumah memasakkan telur dadar pagi pahala, siang mata sapi pahala, malam telur apa ngarannya, telur asin pahala. Akhirnya lakinya makan intalu aja sebulan. Nah, jadi makanya kita ini disuruhlah supaya mencari pahala. Nah bagi seorang suami wajar kalau perempuan yang baru menikah itu belum bisa memasak lagi, Pak. Itu biasa aja, karena akan ada proses waktu. Jadi biar aja dulu, ulun tuh dulu hanya kawin bini kan kada tapi bisa juga lagi. Jadi pagi telur dadar, siang mata sapi, malam telur dadar pulang. Nah jadi ya itulah dinikmati dulu, karena baru kawin biasanya telur aja kan makanannya bahagia aja. Tapi kalau sudah kawin 2 tahun, 3 tahun, nah itu harus seorang istri itu harus bisa belajar. Artinya belajar dari kekurangannya hari ini, maka mertua pun harus paham juga kalaunya si anak perempuan ini hanyar kawin belum bisa memasak, jangan dimarahi dulu. Karena apa? Karena wah ini banyak aja YouTube, buka resep di YouTube, insya Allah paling-paling beda tipis. Orang nyaman, kita kada nyaman kan, itu beda tipis katanya. Nah jadi makanya kalaunya saling paham, saling memahami, maka di rumah itu akan bahagia. Jadi perempuan yang baik itu ujar Nabi, perempuan yang kada pernah menuntut kepada suaminya. Kalau karena sudah 1 tahun 2 tahun kita harus punya amun bisi planning hidup tuh boleh, tapi kalau menuntut suami itu kada boleh. Artinya menuntut di luar kemampuan suaminya. Kalau hidup harus punya planning itu boleh. Jadi misalnya kita berunding dulu malam di kamar nih, kita bisa anak berapa, jar yang laki 17, ujar yang bini jangan 2 aja sesuai program pemerintah. Nah ini akhirnya behualan bolahnya kada. Nah, apa jadinya belum behual masalah anak, artinya ada perselisihan. Jadi harus dirundingakan, ini dimusyawarahkan. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam setiap perkara. Walaupun hak keputusan itu ada di tangan suami, tapi suami yang baik harus dulu bermusyawarah dengan istrinya. Misalnya jar suami ini hendak menukarkan mobil, musyawarah dulu, walaupun haknya hak suami. Bagus padahal ini kan nukar mobil, tapi musyawarah dulu. Nah wahai istriku, ini aku ada duit, kita nukar mobil, menurut ikam aku hendaknya mobilnya Pajero misalnya. Jadi yang bini jangan, kita nukar motor kol aja sudah. Nah ini berarti bininya kata pintar. Biasanya bininya hendak yang harat. Nah jadi makanya kalaunya musyawarah, maka setiap sesuatu yang dihasilkan dari musyawarah pasti di rumah itu akan tenang, tentram dan bahagia. Dan yang kedua,
Yang perlu diingat bagi seorang suami, jangan sekali-kali menyakiti hati istrinya. Bahkan ketika nikah kemarin, akad nikah itu kan ada, saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan muasyarah bil ma'ruf, artinya dengan mempergauli sesuai tuntunan syariat Islam. Maka apabila saya menyakiti badan atau jasmani istri saya, nah kita sudah lawas nikah cuma hafal masih. Nah, jadi artinya saya akan menjadi, dan apabila saya tidak memberi nafkah istri saya 6 bulan lamanya, nah jadi nafkah itu adalah kewajiban seorang suami. Tapi seorang istri harus menghargai nafkah suami. Sekecil apapun nafkah suami, maka itu adalah tanda kesetiaannya kepada seorang istri. Ya, kadang-kadang nanti seiring berjalan waktu, si istrinya bekerja, suaminya bekerja, akhirnya penghasilan istri lebih besar daripada suaminya. Nah, inilah yang akan terjadi kesenjangan sosial antara mereka berdua. Karena istri terkadang yang punya penghasilan lebih itu akan merasa lebih di atas daripada suaminya. Nah, inilah yang harus dibuang dari sifat seorang perempuan. Karena perempuan itu setinggi apapun pangkatnya, sebesar apapun gajinya, maka dia harus seizin dan seridho suaminya. Kalau suaminya tidak ridho, maka tidak akan istri itu masuk surga. Tapi kalau suaminya ridho, maka hidupnya akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, yang terakhir yang ulun ingatkan, kalau sudah berumah tangga, kalau ada masalah, jangan sedikit-dikit lapor lawan abah sama mama. Laksanakan dulu. Nah, kecuali nanti ada di Quran disebutkan wa in khiftum shiqaqa bainihima. Jika sudah terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Maka carilah orang penengah antara keduanya. Jadi mertua, orang tua itu kada usah umpat-umpatan lagi. Kada usah ikut-ikutan lagi ketika dia melaksanakan rumah tangganya. Cukup diberi nasihat aja. Jangan nih misalnya anak datang, ma laki ulun tuh kayak ini, suami ulun tuh kayak ini. Ya sudah, kada usah, tinggalkan aja sudah. Kada usah dikawani lagi laki kamu tuh, suruh berjauh. Nah, ini ngarannya adalah contoh seorang ayah, seorang ibu yang tidak memberikan jalan keluar bagi anaknya. Harusnya seorang anak itu selesaikanlah masalah apabila itu di kamar, selesaikanlah di kamar dulu berdua. Jangan ada orang lain yang terlibat. Orang tua aja jangan, apalagi kawan. Curhat rumah tangga lawan kawan, atau curhat rumah tangga lawan bekas pacar di SMA. Nah, ini jadi masalah kan? Akhirnya banyak terjadi perselingkuhan. Kenapa demikian? Karena wajar ajanya kada setiap hari bersama kita, lalu di WA-nya sudah makan kah belum? Ya. Laki kita, suami kada mengatakan lagi sudah makan kah belum? Nih kawan SMA tadi mengatakan sudah makan kah belum? Padahal yang memberi makan tuh suami kita. Inya menakuni aja, menakuni akan, tapi karena hatinya lagi berbunga-bunga, ini orang jar perhatian mana lawan aku. Nah, padahal perhatian itu bukan hanya sekedar tanya menanya di chattingan, tapi perhatian itu bagaimana menjadikan istrinya ini menjadi orang yang diridhai Allah di dunia dan di akhirat. Yang perlu juga kami ingatkan bagi satrio, ini tanggung jawab besar, beban yang besar. Karena apa? Mendidik dan membawa istrinya untuk masuk surga itu paling berat. Kalau mencarikan nafkah mungkin semua orang bisa, tapi kalau membawa istrinya kepada masuk surga, nah ini yang paling berat. Setiap waktu diingatkan sholat, diingatkan puasa, diingatkan untuk zikir kepada Allah. Tapi kalau suami kada sembahyang, istrinya kada wajib mengingatkan. Jadi ini nanti si Nadia nih, suaminya kada sholat, itu kada wajib mengingatkan, cuma hanya sekedar mengajak boleh. Kalau mengingatkan kada wajib, karena aman suaminya kada sholat, inya yang masuk neraka. Tapi kalau si istrinya kada sholat, suaminya membiarkan, maka dua-duanya masuk neraka. Itulah untungnya jadi perempuan, Bu. Jadi kalau jadi perempuan kada perlu repot-repot mengingatkan suami, karena
Apa yang dikerjakan suami itu akan menjadi tanggung jawabnya di akhirat. Tapi apa yang dikerjakan istri itu akan menjadi tanggung jawab suami bagi tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Makanya suami membuka HP istri wajib hukumnya. Tapi kalau istri membuka HP suami itu kada wajib. Kenapa demikian? Karena kalau istrinya macam-macam, suami yang bertanggung jawab. Tapi kalau suaminya macam-macam, pian berdiam aja pun inya menanggung dosanya seorang. Jadi jangan terlalu repot memikirkan HP suami. Tapi yang paling bagus itu seorang suami, ulun ini baik ada pernah HP ulun kunci, ada pernah pakai paspor, silahkan kalau istri mau lihat. Kalau ada WA siapapun boleh. Nah itulah seorang suami yang artinya kada pernah macam-macam. Nah ada juga yang kayak itu tadi, nah silahkan jarnya dibukanya, cuma nya di kantor bisa HP sebuting lagi Bu. Nah itu ada juga bang, tapi itu suami di mana kada tahu, di Cempaka sana kira-kira. Nah, jadi itu suami yang cerdas ngarannya. Nah jadi makanya artinya bagi orang yang beriman sampean jangan repot-repot mikirkan. Yang penting bagaimana fokus dengan keluarga, jangan buruk sangka, jangan dengari pandiran orang, apalagi bicara-bicara di media sosial. Yang penting itu percaya, saling percaya, jangan mendengari omongan orang lain. Kalau orang yang memadahkan, belum lagi kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, maka jangan pernah percaya dengan hal-hal tersebut. Itu bagi seorang istri wajib seperti itu. Nah yang terakhir, mulai tadi terakhir aja kada habis-habis juga lagi. Karena untuk perkawinan itu banyak dan kami perlu ingatkan, harus terus belajar, jangan mandek sampai di sini. Bagaimana menjadi istri yang terbaik, bagaimana menjadi suami yang tanggung jawab dan diridhai dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah selalu ingat Allah, dan yang ketiga tawakal kepada Allah. Jadi kalau sudah istri suami tawakal, urusan rezeki, urusan macam-macam semuanya pasrahkan sama Allah. Atau kena urusan anak, nah jangan terlalu macam-macam. Kalau diberi Allah rezeki, alhamdulillah. Ada kan orang yang kawin sekian tahun tapi belum dikaruniai anak, berarti bersyukur kepada Allah, karena itulah rezeki dari Allah. Semuanya Allah yang mengatur. Makanya orang yang beriman kalau nya tawakal, hidupnya itu akan bahagia dunia dan akhirat. Yang terakhir kalau seorang istri senyum kepada suaminya, dosa dari ujung rambut sampai kaki guguran. Dosanya gugur, hilang. Ini senyum aja. Kalau dipeluknya suaminya, maka dosanya itu akan terabangan. Kalau terus lagi, bila seorang istri itu senyum aja, makanya hari-hari itu senyum. Jadi bila makan pagi senyum. Jadi kada memasak lagi, senyum aja seharian. Nah, jadi maksud senyum itu menyenangkan hati suaminya. Nah seorang suami pulang yang mencukupi kebutuhan istrinya, belum lagi istrinya minta, maka itulah suami yang akan paling beruntung dan paling banyak rezekinya. Jadi suami jangan pemalar lawan istrinya, tapi seorang suami itu kada perlu izin dengan istrinya untuk memberi mamanya, tapi sebagusnya disampaikan. Artinya aku ada punya kewajiban kepada ikam, kewajiban kepada orang tuaku. Nah kita sama-sama menjalani kehidupan ini dengan benar. Kan ada kadang-kadang juga setelah menikah lalu takutan lawan istrinya, nah lalu hendak memberi mamanya pun kada wani lagi. Nah ini adalah salah satu daripada ciri bahwa seorang suami itu, kalau anak perempuan setelah diserahkan dengan suaminya, maka lepas tanggung jawab dengan orang tuanya. Tapi kalau anak laki-laki tidak akan lepas sampai hari kiamat, sampai ajalnya menjemput, sampai orang tuanya wafat. Itu ada satu kewajiban tanggung jawab bersama-sama, baik itu orang tuanya terhadap anaknya atau anaknya terhadap orang tuanya. Maka perlu diketahui bagi seorang perempuan, ada perempuan lain yang lebih di hati suami kita tadi, yaitu adalah ibunya. Tidak akan bisa digantikan dan tidak akan bisa ditukar dengan yang lain.
yaitu adalah seorang ibu itu harus di atas daripada istrinya. Itulah ciri nantinya keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi seorang istri mencari pahala itu gampang, tinggal senyum dengan suaminya. Bila datang suaminya maka sambutlah suaminya tadi, maka pasti akan tenang, tentram dan bahagia. Sebisa mungkinlah untuk membahagiakan suami. Kenapa jadi pakai bedak? Supaya suami bahagia. Kenapa jadi pakai baju yang seksi? Supaya suaminya bahagia. Ini di rumah tapinya. Jadi bila di kamar cari baju yang diketujui atau disenangi suami. Bila suami ketujuh kada berbaju, kada usah berbajuan. Bila suaminya senang istrinya tuh baju seksi di kamar, pakai baju seksi. Tapi di kamar, jangan di luar. Karena di luar itu aurat bagi seorang perempuan. Nah, yang terakhir kita doakan mudah-mudahan Nadia dan Satrio ini bisa menjalani kehidupannya nantinya, kehidupan yang diridhai oleh Allah, diluaskan rezeki yang halal lagi berkah, diberikan zuriat yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat mereka berdua, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma ja'al Satrio wa Nadia, Allahumma ja'alhuma ya Allah sakinatan fi qulubihima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin wa Khadijah al-Kubra, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra, wa rizqhuma dhurriyatan salihatan warzuqhuma rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kami banyak-banyak minta halal, minta ridha, salah khilaf mana ampun maaf. Akhirul kalam wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look in your eyes, I can see a life together. Standing by you, and I think I want to forever. And after all that's come and gone through all the years, I can't believe the moment's finally here. And you never looked so beautiful. You're everything I've waited for, and so much more. Standing right in front of me, and we could weather every high and low. If love is going where we go to have it all forever, let's start our life together. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ananda Satrio Dwi Radiananto bin Radianto, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya, Nadia Kansa Kotrunada, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp29.423.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nadia Kansa Kotrunada binti Suprianto untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. 'Cause it brought us here. Hey, you never looked so beautiful. You're everything I've waited
1,000 first dances for us, in an endless sky being lit by the fire of our love. After all that's come and gone through all the years, I wouldn't trade a thing, 'cause it brought us here. Hey, you never looked so beautiful. You're everything I've waited for, and so much more, standing right in front of me. And we Hadirin yang berbahagia, kita beri tepuk tangan meriah untuk Nadia dan juga Satrio. to have and hope forever. Let's start Mari bersama-sama kita mohonkan doa dan restu kita dari seluruh yang hadir untuk kelanggengan, kebahagiaan, kesehatan, dan sekali lagi kebahagiaan dari mempelai berdua, Ananda Nadia Kansa Kotrunada dan Satrio Dwi Resdiananto. everything I've waited for, and so much more, standing right